lagunya Bang Haji Rhoma Irama begini. Izin Pak dosen semua, saya mau nyanyi. Saya kalau nyanyi ceramah-ceramah nyanyi. Ada baitnya Rhoma Irama begini. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban. Baik, sudah masuk suara? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, al-qail fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Yang sangat saya ta'zimi, sangat saya hormati para dosen saya, para guru-guru saya, murabbi ruhina, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Selalu saya sampaikan, jika tidak ada guru yang mendidik saya, maka saya tidak kenal dengan Tuhan saya. Para dosen saya, para guru saya di sini, pertama Bapak dosen Kiai Ahmad Zamroni MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Jamiat Khair. Bapak dosen yang tadi baru kenal, memang kita kenal muka baru, cuman kenal ilmu sudah lama, Bapak dosen Ustadz Haryadi. Beberapa dosen yang hadir, terutama senior kita, Bapak Kiai Mustafa Al-Hafidh, Bapak Doktor, sahabat saya Bapak Haji Slamet, sohibul panggung wa sohibul apa meneh, saya nggak tahu ini Haji Slamet karena banyak sekali sohibnya ini. Semua yang hadir, para dosen-dosenku, Ibu Rektor, sahabat-sahabat akademika Institut Agama Islam Jamiat Khair, sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi, pecinta Al-Quran, pecinta ilmu, pecinta Jamiat Khair. Tentu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sholawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan rasa syukur saya, terima kasih ini diundang untuk silaturahim lewat dunia gaib, lewat dunia maya yang memang ini dianjurkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dengan makalah yang sangat terkenal, Al-Muhafazatu 'alal Qadimis Salih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah.
menjaga tradisi lama yang memang baik. Di sini kita larikan kepada dunia pendidikan, dunia pengajian, dunia pengajaran, yakni pakai metode-metode ulama ussalaf yang soleh dengan cara talakti, kumpul para santri dengan gurunya di kantong-kantong pendidikan, baik itu di pendidikan formal, informal atau non formal, dengan cara kajian-kajian kitab, kajian-kajian turas, terus itu tetap dijaga tradisinya. Kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang memang juga lebih baik. Lah ini kita larikan kepada dunia IT dengan cara ngaji tetap tradisi lama, tapi dunia IT tetap kita kembangkan. Maka salah satunya ngaji dengan adanya khotmil Quran, tadarus, itu tradisi lama tetap kita budayakan. Maka ketika ada di grup dengan koordinator ulungnya Bapak Haji Slamet, ini mengadakan khotmil Quran 1 hari 1 juz, one day one juz. Ini sangat luar biasa sekali. Ada tradisi lama tadarus. Ini al-muhafadzatu alal qadimis shalih, tradisi lama. Kemudian pakai wal akhdhu bil jadidil aslah, dengan mengambil metode baru yakni lewat dunia maya. Maka ketika 1 hari 1 juz, sebulan sekali ada khatmil Quran, itu pun pakai dunia maya, sehingga kita bisa ketemu di alam kita masing-masing. Ada yang di alam pondok pesantren Jamiat Khair, ada yang di alam Depok Bapak Ustadz Haryadi, ada yang Pak Kiai Mustafa mungkin di pondok pesantren As-Siddiqiyah, ada Bapak Haji Slamet di perusahaan terbesar atau terbatas Sohibul Panggung wedding-weddingnya, dan ada kawan-kawan akademika. Ini sambil santai dengan adanya wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil tradisi baru, metode pengajaran dengan dunia IT. Lah ini kita ambil, maka ada kemanfaatan yang sangat luar biasa. Izin, ini juga saya rekam, nanti akan tayang di YouTube Kang Muslih Channel. Mohon izin doanya para dosen. Nah, ketika kondisi yang pemakaian dunia IT inilah, maka ada pengembangan dakwah. Notabene yang anak-anak muda senang pegang HP, senang pegang laptop, jadi yang mereka cinta atau haus dengan ilmu-ilmu agama itu akan tersalurkan karena sudah ada dunia IT. Maka wal akhdhu bil jadidil aslah ini patut dikembangkan pemahamannya, salah satunya di media dakwah lewat dunia IT. Al-islah ila mahwal aslah, fal aslah, sumal aslah, fal aslah. Kalau memang baik, ayo kita lakukan yang baik, maka akan kemudian menjadi yang lebih baik, kemudian baik, dan terus akan menjadi baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, saya sedikit ingin berbagi cerita dengan adanya khatmil Quran one day one juz. Baca Al-Quran tiap hari 1 juz. Pertama tahun 92-93 saya itu masih di pondok pesantren Apis Sanan Gondang Gandosari Blitar Jawa Timur. Saya berangkat ke Jawa Timur dari Lampung, silaturahim ke pondok pesantren Kawunganten Cilacap Syekh Mas'ud. Syekh Mas'ud itu terkenal ahli kitab yang berjalan karena sangat hafal kitab-kitab salafus soleh. Bahkan beliau hafidhul Quran. Saya minta ijazah, salah satunya untuk memberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari ilmu, agar ilmu cepat masuk, agar ilmu cepat
barokah, bukan cepat agal ilmu barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah dan selanjutnya, maka beliau mengijazai salah satunya setiap hari harus 1 juz Al-Quran. Maka dalam 1 bulan bisa khatam 1 Al-Quran. Insya Allah itu dulu diamalkan. Jadi every day 1 juz, setiap hari 1 juz. Subhanallah. Kemudian tahun 2011 itu saya ketemu dengan Bapak Kiai Haji Musta'in Dimyati, sekarang masih hidup. Beliau tinggal di wilayah Jakarta Barat. Saya sowan ke rumahnya. Saya menyampaikan, Pak Kiai, panjenengan itu santri. Saya selalu mengikuti pengajian Bapak Kiai. Pak Kiai itu ngajar di majelis taklim bisa sampai 30 tahun, 40 tahun. Santrinya betah ngaji, kiainya betah mengajarkan. Karena kadang-kadang yang namanya ngaji atau ngajar, kadang santrinya nggak betah dengan gurunya, kadang gurunya nggak betah ngajar santri itu. Tapi ini kiai dibetahi, ngajar 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun di masjid satu. Dan beliau ngajar di berbagai macam masjid dan majelis taklim. Itu sangat lama, di atas 15-an 20 tahun. Apa sih resepnya Pak Kiai? Karena saya lagi belajar ini setelah ngaji dan belajar dunia akademisi, dunia agama, ditambahi di Jakarta di kampus Institut Agama Islam Jamiat Khair. Banyak ilmu yang saya dapat dari para dosen-dosen saya yang sangat hebat. Saya itu juga ngajar, tapi kok kadang baru ngajar setahun, 3 tahun, tiba-tiba ada masalah, pengajiannya bubar. Setahun, 2 tahun, tiba-tiba ada aja masalah antara pengajar dan murid, antara pengurus dan pengajar. Ini apa resepnya? Ternyata beliau juga menyampaikan, kamu amalkan saja 1 hari 1 juz, sehingga insya Allah 1 bulan 1 Al-Quran, 1 tahun 12 kali khatam Al-Quran. Kemudian kami jalankan. Hanya memang manusia itu dikasih sifat kaslan, males. Basa Jawane suwi-suwi malese pol, gayane sok sibuk. Lama-lama males, gayanya sok sibuk. Atau lama-lama karena banyak kegiatan akhirnya tidak baca Al-Quran sebagaimana awal-awal dari tahun 90-an 1 hari 1 juz. Kemarin baru dapat ijazah, rajin baca sehari 1 juz. Sekarang pala juznya 3. Ini yang suka guyon. Kadang juz alpukat, kadang juz melon, kadang juz jeruk, juz Al-Quran sekarang sudah terlupakan. Inilah yang sangat ironisasi. Maka ketika ada grup alumni dengan motor penggerak, di situ ada beberapa dosen yang memperkuat Bang Haji Slamet, sahabat saya. Ini saya sangat bangga sekali ketika ditulis Bapak Haji Slamet baca 5 juz dalam 1 hari. Terus ada sahabat saya umpamanya Rizik Syihab membaca 3 juz dengan tanggal ini. Saya sangat bangga sekali. Maka insya Allah dengan membaca Al-Quran tersebut, sebagaimana doa tadi yang dibacakan oleh guru kita, senior kita, Bapak Kiai Mustafa. Di sini saya baca doa khatmil Quran di antara tadi yang dibaca. Kita berharap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara one day one juz yang digalangi oleh sahabat-sahabat IAIJ, hati kita, hati yang cinta kepada Al-Quran, sahabat-sahabat yang pernah di IAIJ, yang pernah belajar atau sedang belajar, hatinya akan diterangkan bil wasilah Al-Quran.
Yang kedua, wazayyin akhlaqana bil Quran. Ya Allah, hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan akhlak kita baik, karena al-akhlaqu fauqal ilmi. Akhlak itu di atasnya ilmu. Ilmu yang sudah didapat di Institut Agama Islam Jamiat Khair mudah-mudahan bisa menjadikan muaranya akhlak bagi kita. Kemudian wanajjina minan nari bil Quran. Di sini ada lagi yang sangat penting. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka lantaran Al-Quran. Wa adkhilna fil jannah bil Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga lantaran Al-Quran. Ini harapan kita. Yang kedua, saya baca hadis Nabi Muhammad SAW. Ini harapannya semoga One Day One Juice ini terus digalakkan, Bapak Haji Slamet dan para senior semua yang saya cintai. Di sini ada hadis Nabi. Oh iya, sebelumnya saya dikasih waktu berapa menit ini? Baik. Wah, jongono toh, iki malam minggu ini. Saya tak nyanyi dulu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat baca Quran. Ya, gitu ya. Untuk memperkuat agar Khatmil Quran One Day One Juice yang digalakkan ini terus berjalan, di sini ada hadis Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yarju liqa Allahi fayukrim ahlallah ila akhirih. Langsung saja dari sahabat Abu Hurairah, beliau mendengarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya jadi ingat salah satu hadis yang sangat sahih penjelasan Bapak Dr. Zul ketika diawali dengan sami'tu, itu sahih. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, barang siapa kepengen ketemu dengan Allah, man sapa wonge kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko Allah ing pinanggih kalih Gusti Allah, fayukrim mongko becik mulyakaken sapa man mau ahlallah ing sedulure Allah. Barang siapa ingin ketemu dengan Allah, maka muliakanlah ahlinya Allah, saudaranya Allah. Ini tentu akan membingungkan, Bu. Allah kok punya saudara? Kan Allah jelas lam yalid wa lam yulad. Tapi kita lanjutkan, qila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun. Maka ada pertanyaan, ya Rasulullah, apa Allah itu punya saudara? Apa Allah punya ahli? Qala, Nabi jawab, na'am. Qila manhum ya Rasulullah. Allah jawab, Nabi jawab, iya punya Allah itu. Qila, ditanyakan lagi, manhum ya Rasulullah, mereka itu siapa saudara-saudaranya Allah? Qala, Nabi menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Ahlinya Allah, saudara-saudaranya Allah di dalam dunia adalah alladzina utawi wong akeh yaqra'una kang pada gelem maca sapa wong akeh al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mau membaca Al-Qur'an. Maka subhanallah, grup Institut Agama Islam Jamiat Khair yang digalang salah satunya dengan budaya dan tradisi membaca Al-Quran, ini adalah saudara-saudaranya Allah. Jadi kalau kepingin ketemu dengan Allah di dunia ini, temuilah para ahlul Quran. Maka ketika kami nanti ketemu dengan Bapak dosen Zamroni, dengan Bapak dosen Haryadi, dengan Bapak dosen Haji Slamet dan dosen-dosen yang ada dan sahabat-sahabat yang selalu baca Al-Quran, maka
maka hakikatnya aku ketemu dengan Allah. Subhanallah. Ini panjang hadisnya, alaman akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Barang siapa yang mengagungkan mereka para ahli Al-Quran, Allah akan memuliakannya dan Allah akan memberikan hadiah baginya surganya Allah. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Barang siapa meremehkan atau menghina para ahlinya Allah, maka hakikatnya menghina Allah dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Maka ini salah satu penguat agar penggalangan, penggerakan, penyemangatan untuk qiraatul Quran one day one juz ini terus digalakkan. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran itu sudah sangat baik. Tapi kita akan masuk kepada yang namanya Al-Quran itu. Kalau kita nengok kepada hadis Nabi, qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Nabi menyampaikan, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu semua. Apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah ay Al-Quran, wa sunnatar rasul ay al-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul pertanyaan, ketika berpegang teguh gak akan tersesat selamanya dengan Al-Quran atau Al-Hadis, dan Al-Hadis ini memegang yang kayak apa? Maka Al-Quran yang menyebabkan akan selamat dunia akhirat adalah dengan 4 metode. 1, dibaca. 2, dipahami. 3, dihayati. 4, diamalkan. Nah, sekarang dengan adanya gerakan membaca, ini masuk level yang pertama. Ayo, Quran itu dibaca, Iqra. Otomatis ini sudah masuk dalam tahap yang pertama. Lah kemudian kita akan masuk dalam pemahaman. Karena kalau hanya baca saja ya sudah lumayan, karena definisi Al-Quran, baca aja kan sudah mendapatkan pahala. Saya ingat dosen Rahmawan yang saya cintai. Beliau ketika mengajarkan ulumut tafsir, menyampaikan definisi Al-Quran sampai hari ini saya hafalkan itu buat ceramah kemana-mana. Al-Qur'anu huwa kalamullahil mu'aziz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jabraila al-manqulu bil mutawatir al-muta'abbadu bi tilawati al-muftatahu bi suratil Fatihah wal muhtamadu bi suratin Nas. Quran adalah kalam Allah yang bentuknya mukjizat, diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat Jibril, ucapannya mutawatir, membaca saja al-muta'abbadu bi tilawati, membaca sudah nilai ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah, di akhir surat An-Nas. Maka dengan penggalangan haji selamat ayo baca Quran ini sudah masuk, membaca saja sudah dapat pahala. Maka kalau kita nengok hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyi amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ketika ada orang yang membaca kitab Allah satu huruf saja akan dikasih satu pahala, wal hasanatu bi asyi amsalha, satu pahala ini diibaratkan adalah 10 kebaikan. Nabi menyampaikan la aqulu alif lam mim harfun, aku enggak menyampaikan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, tapi satu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Maka sering saya sampaikan guyon kepada ibu-ibu dan bapak kalau lagi ngaji, ibu bapak, kalau nengok hadis ini satu huruf satu kebaikan lipat ganda jadi 10. Ini umpama baca Quran satu huruf dibentukkan duit, karena pahala itu sifatnya abstrak. Ini umpama diwujudkan duit, satu huruf itu 10 juta, maka alif lam mim saja sudah dapat 30 juta. Alif lam mim, loh itu udah dapat 30 juta. Ini orang akan berlomba-lomba membaca dan membaca. Nah, di sini tidak, saya nggak akan menekankan yang ini adalah untuk sugesti bagi mereka yang belum cinta pada baca Al-Quran. Ini saya jadi ingat Pak dosen Rahmawan itu, al-muta'abbadu bitilawati. Ini sudah masuk kita dengan adanya program One Day One Juz membaca.
Kemudian yang kedua ada pemahaman. Nah ini saya sangat suka sekali ketika sebulan sekali ada kajian. Ini masuk pada pemahaman. Setelah pemahaman nanti penghayatan. Yang keempat adalah aplikasi atau pengamalan. Nah sekarang kita masuk sedikit pada pemahaman. Di sini di dalam surat Qaf. Surat Qaf itu ya surat Qaf. Izin Pak Yai Mustafa, karena saya belum hafid Quran, hanya potongan-potongan. Kita mulai masuk pada pemahaman dan penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Qaf itu ayat yang paling mentok lah. Allah menyampaikan, A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Ini bahasa Indonesianya insyaallah. Saya sambil megang kitab tafsir Munir ini Pak, Syekh Nawawi. Aku, kata Allah, sangat mengetahui apa yang mereka ucapkan. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Wa ma anta alaihim bijabbar. Tapi kamu Muhammad, kepada mereka itu nggak usah memaksa, nggak usah membentak-bentak, nggak usah dipaksa kudu iman pada Allah, nggak usah membentak-bentak, ayo kita harus masuk Islam, nggak, karena la ikraha fid din. Tapi di ujungnya, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, maka berilah peringatan cukup dengan Al-Qur'an man yakhafu wa'id, bagi mereka yang masih takut dengan ancamanku. Nah, di sini kita mulai masuk pada pemahaman dan penghayatan. Ternyata Allah cara memberikan peringatan kepada makhluknya itu pakai dua metode. Alih-alih lagi ini saya ingat sekali ilmu yang disampaikan oleh dosen saya semua. Bil khusus dosen ulumut tafsir, Bapak dosen Haji Dr. Rahmawan Oktavianto. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, duitnya tambah banyak lah, karena jadi bos tor. Begini, Allah itu memberikan peringatan kepada makhluknya kan ada dua, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada kauliyah, ada kauniyah. Yang tersurat jelas adalah Al-Quran dengan 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Ini kita pakai yang familiar saja, karena waktu itu Pak dosen Rahmawan menyampaikan ada yang 6.300 sekian, ada 6.400 sekian. Kita pakai yang familiar 6.666. Dalam tafsir Sawi jumlahnya huruf 1.025.000. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah ibu bapak. Percaya nggak kalau jumlah huruf Al-Quran itu 1.025.000? Kalau ustadz langsung percaya, kan malas ngitung. Kalau ibu bapak nggak percaya silahkan ngitung saja. Nah kita kembali. Ternyata ketika ditanya ibu bapak kira-kira itu, kalau diingatkan oleh orang ketika salah, pinginnya santun apa kasar? Pinginnya lembut apa dibentak-bentak? Pasti jawabannya pingin santun, pingin lembut. Ya, kalau lihat ayat Al-Quran dalam surat Al-Hijr apa ya? A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hasan. Pun apabila terjadi argumentasi mujadalah, itu pun dengan kalimat-kalimat yang hasan, yang baik. Maka ternyata Allah memberikan peringatan kepada makhluk itu pun dengan santun, dengan lembut. Kita juga pengennya lembut dan santun. Nah, kalau melihat ayat Al-Quran yang tadi, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id, cukup berikan peringatan mereka dengan Al-Quran yang masih takut dengan ancamanku. Artinya apa? Orang-orang siapapun mereka yang masih bisa disentuh dengan Al-Quran, maka mereka adalah orang yang pengennya diingatkan oleh Allah cukup dengan kelembutan dan kesantunan. Maka alhamdulillah
ini suka baca Al-Quran. Terus mereka yang suka datang di majelis taklim mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Zamroni, mendengarkan ceramahnya Ustadz Haryadi, Kiai Mustafa, Dr. Rahmawan, mendengarkan ceramahnya Bapak Haji Slamet dan kawan-kawan. Itu mereka orang-orang yang masih suka diingatkan dengan kalimat-kalimat yang santun. Selama mereka datang di majelis taklim, mau mendengarkan fatwa alim ulama para habaib dimanapun Anda berada, mereka itu adalah orang yang masih takut dengan Allah, takut dengan ancaman Allah. Cukup dengan Al-Quran. Itu mulai pemahaman, mulai penghayatan. Iya ya, kalau memang saya itu iman sama Allah, Quran sudah banyak yang menyampaikan, Quran sudah banyak penjelasan-penjelasan. Ngapain saya kok pusing-pusing? Cukuplah Al-Quran dikaji. Nah, ketika nanti ada orang yang tidak mau diingatkan dengan Al-Quran, ini takutnya yang kedua, Allah akan mengingatkan dengan alam semesta. Ini kalau sudah pakai alam semesta, di Al-Quran sudah diingatkan juga. Ya, kalau sudah ada bicara yang kayak kemarin Gunung Semeru, kita pasti berpikir, gunung itu yang bisa membeledoskan itu hanya Allah. Banjir yang bisa bikin banjir bandang hanya Allah. Di Al-Quran sudah jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Emang kamu nggak melihat kalau Allah sudah fa'ala? Allah kalau sudah fa'ala, yang Raja Abraha gagah perkasa dengan 12 gajah yang besar, dengan onta yang banyak, ribuan tentara berangkat merangkak untuk menghancurkan Ka'bah, tapi Allah fa'ala. Emang kamu nggak melihat? Kali ini yang jelas Allah sudah fa'ala. Nggak mungkin itu dibeledoskan yang namanya Gunung Semeru, nggak mungkin ada banjir bandang kalau memang manusianya ini tidak pada ingkar. Maka saya jadi ingat dalam surat Al-Qisas atau Al-Qasas. Saya buka dulu Al-Qurannya. Surat Al-Qasas itu juz 20. Ayatnya yang nggak kelihatan ini ayat berapa, karena sudah mulai di SMS sama malaikat Israel. Saya jadi ingat baca kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi. Malaikat Israel kalau akan mencabut nyawanya muslihin, ini terutama, itu tidak langsung sekonyong-konyong mencabut nyawa. Karena ketika malaikat Israel diciptakan oleh Allah, maaf kalau suara masuk ke rekaman, sebelah rame banget pada nonton bola ini ya, euforia bola. Kembali saya ingat baca dalam Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi, malaikat Israel ketika diciptakan oleh Allah dengan mendapatkan tugas mencabut nyawa, kan malaikat Israel nangis, ya Allah, saya nggak sanggup kalau harus mencabut nyawa-nyawa kekasihmu, para nabi-nabimu, para wali-walimu yang cinta kepada engkau. Masa mereka nggak ngapain dicabut nyawanya? Singkat kata Allah menyampaikan, tenang, nanti aku kasih sakit dan segala macamnya. Maka salah satu SMS itu kalau dulu, kalau sekarang WA, tapi SMS ada artinya susu mas, Haji Slamet. Biasanya saya kalau ngomong panjang itu minum susu. Ini sampean besok punya hutang. Sampean punya hutang, kalau ketemu saya harus ngasih susu sama kopi sama rokok. Oh iya, canda Pak Kiai, Pak Haji Slamet bercanda. Cuman kalau sama sampean jangan dianggap bercanda ya. Selalu ala Nabi. Kembali, maka SMS malakal maut dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi salah satunya adalah naqsun nadr, kurangnya penglihatan, naqsul sam'i fil udhun, kurangnya pendengaran. Ini saya sudah di SMS. Nih ngelihat ayat aja udah gak kelihatan ini. Nah di sini ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun.
Ketika ada yang bertanya, kenapa sih Allah kok meledakkan Gunung Semeru dengan lahar lava keluar, wedus gembel membunuh beberapa manusia. Manusia itu ada yang ahli ibadah, manusia itu ada yang sedang mencari makan dan segala macamnya. Loh, katanya Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Bahkan ayat ini saya jadi ingat lagunya Bang Haji Roma Irama begini. Izin Pak dosen semua, saya mau nyanyi. Saya kalau nyanyi ceramah-ceramah nyanyi. Ada baitnya Roma Irama begini. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan menghantui kehidupan. Seakan-akan Indonesia tiada lagi keamanan, seakan-akan Indonesia tiada lagi ketentraman. Kalau banyak yang nangis, ya Allah, kenapa musibah ini terjadi, ya Allah, kenapa banyak yang meninggal gara-gara gunung meletus? Kata Bang Haji, emang masih pantas kita nangis? Emang masih pantas kita merengek-rengek? Allah kan sudah memperingatkan terus-menerus. Maka ayat ini membantah orang-orang yang ngomong itu loh, Pak. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Tuhanmu tidak akan menghancurkan satu kota. Tuhanmu tidak akan menghancurkan satu desa. Tuhanmu nggak akan menghancurkan, entah itu dengan gempa, entah itu dengan tsunami, entah itu dengan gunung meletus, entah itu dengan kebakaran. Tidak sekonyong-konyong. Hatta yab'atsa fi ummiha rasula. Sehingga memang sebelumnya Allah sudah mengutus utusan. Ya, kalau dulu mengutus para nabi, dulu mengutus para rasul, sampaikan kepada mereka, kamu kudu ibadah kepada Allah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ayo pada ibadah, ayo pada sholat. Itu tadi yang saya utarakan. Kalau memang masih cukup dengan Al-Quran, datang ke majelis salim, itu namanya nasihat yang lentur. Tapi kalau sudah terjadi alam semesta, Allah tidak akan merusak itu negara, itu kota, itu desa, kecuali Allah sudah mengutus para nabi dan rasul. Kalau sekarang para ustadz, para kiai, para mubaligh, yatlu alaihim ayatina, sudah membaca ayat-ayatnya kok. Sampaikan kepada mereka contoh ketika kita membuka surat Al-An'am ini. Mudah-mudahan ini ngomong nggak salah ini karena nggak hafal ini. Bunyi ayatnya begini. Ini untuk ayat nanti yang di sana kan. Bismillah. Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun yaqussuna alaikum ayati. Hei jin manusia, emang dulu di dunia tidak ada yang memberikan peringatan. Loh, ayat itu sudah banyak disampaikan, tapi kok nggak mempan seperti ini. Maka wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Apa kata Allah? Sekali-kali aku tidak akan menghancurkan, tidak akan bikin musibah yang dahsyat kecuali memang penduduknya pada zalim. Nah, bicara pemahaman, penghayatan, aplikasi dari 4 kata-kata tadi, Quran itu dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Salah satunya ini penghayatan. Masya Allah. Emang benar ini manusia diikatkan dengan Al-Quran, majelis taklim banyak, tapi mereka pada nggak mau datang ngaji. Dengan adanya ayat semesta juga mereka ada juga yang tidak mau. Ini takut Allah akan murka yang lebih dahsyat. Maka oleh karena itu teruslah kita lewat Jamiat Khair menyampaikan dakwah bil qaul, dakwah bil hal. Kalau bil qaul sekarang tadi saya paparkan awal dengan dunia IT, bil hal kita perilaku sampaikan kepada masyarakat. Artinya gerakan terus penyampaian, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tetap kalimatnya, tugas kita tiada lain adalah hanya menyampaikan. Maka kembali sahabat, para dosen, para guru, para akademika, sahabat-sahabat senior, junior semuanya,
dengan adanya gerakan Khatmil Quran One Day One Juz, ini sangat baik sekali. Ini masuk pada metode awal baca. Nah, dengan adanya kajian ini masuk yang kedua, pemahaman. Dengan adanya kajian sebulan sekali masuk penghayatan. Mudah-mudahan mampu yang nomor 4, pengamalan. Minimal yang menyampaikan bisa mengamalkan, dan disampaikan kepada masyarakat juga bisa mengamalkan semuanya, sehingga insya Allah dengan 4 metode ini akan terbangun iman lebih kuat, takwa lebih mantap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita, ilmu kita, keluarga kita, negara tercinta bisa selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Sampai di sini dulu. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tutup dengan metode Nahdlatul Ulama. Saya pakai peci NU karena saya baru pulang muktamar dari Lampung. Ini baru datang. Ya, mudah-mudahan semuanya ada barokahnya. Terima kasih. Monggo kembali kepada Bapak Ustadz.